Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik saudara-saudara yang hadir di gereja maupun yang di YouTube. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema pertobatan diri membawa sukacita di sorga. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Indra Kurniadi Chandra dari GKI Kota Modern. Bagi Bapak Ibu yang membawa alat-alat komunikasi, diharapkan untuk dapat menonaktifkan atau memasang mode senyap atau silent selama ibadah berlangsung. Dan himbauan juga kepada seluruh umat yang terkasih, apabila ada di antara umat yang merasa kurang sehat, kami menyarankan untuk beribadah di rumah melalui sarana YouTube demi kebaikan dan kesehatan kita bersama. Mari saudara-saudara, sejenak kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur yang akan diadakan pada hari Rabu 14 September 2022 pukul 19.30. Renungan akan diambil dari Mazmur 126 yang akan dilayankan oleh Penatua Mario Sudiono. Mari Bapak Ibu, ditunggu ya. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu. Riang dalam usia indah pada hari Jumat 16 September 2022 pukul 10 pagi dengan tema Bertahan dalam Perubahan Zaman. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Ibu Lim Eng Beng. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 8 pagi. Saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui WhatsApp ke Pendeta Rintu Tampu Bolon atau Pendeta Hizkia atau melalui chat live YouTube selama doa berlangsung. Komisi Ibadah akan mengadakan pembinaan tata ibadah dengan tema Bina Merancang dan Menulis Tata Ibadah yang akan diadakan pada hari Sabtu 10 dan 17 September 2022 pukul 9.30 sampai 11.30. Biomedika tahun ini kembali memberikan harga spesial bagi Bapak Ibu dan Saudara yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Biomedika Kedoya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan paket pemeriksaan kesehatan yang ditawarkan, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat informasinya di dalam warta jemaat maupun di flyer yang akan dibagikan. Pendaftaran dibuka mulai hari Senin tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2022 melalui tautan yang akan dibagikan di dalam warta jemaat maupun di flyer. Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 1 Oktober 2022 dalam kebaktian umum pertama pukul 7.30, kebaktian umum kedua pukul 10 pagi, serta kebaktian youth pukul 10 pagi. Umat diundang untuk berpartisipasi dan menyiapkan diri dalam sakramen perjamuan kudus ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Di bulan ini ada yang spesial loh. Kita akan mengadakan ibadah Minggu Gembira pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 yang akan diselenggarakan secara onsite dan online. Untuk kelas onsite, yaitu adik-adik kelas 4-7 pada pukul 7.30 pagi dan adik-adik kelas 1-3 pada pukul 10 pagi. Untuk adik-adik kelas Batita sampai kelas TKB akan diselenggarakan secara online melalui Zoom meeting pada pukul 10 pagi. Kita akan bersama-sama menyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Hizkia yang berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Juga ada kegiatan yang seru dan menyenangkan bersama kakak-kakak sekolah minggu. Jadi jangan sampai terlewatkan ibadah ini. Catat sekali lagi,
Minggu 25 September 2022. Sampai ketemu di ibadah Minggu Gembira adik-adik. Membangun rumahnya, membangun kehidupan. Bagai Hagai yang dipanggil Tuhan membangun rumahnya. Panggilan yang disampaikan kepada Hagai kini menyapa kita. Kita dipanggil untuk membangun rumahnya, membangun gerejanya, dengan berpartisipasi dalam pencalonan penatua GKI Taman Aries masa pelayanan 2023 hingga 2026. Bapak Ibu dapat mengisi formulir yang disediakan di meja penyambutan atau mengisi Google Form yang terdapat di buklet pencalonan penatua. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita bersaat teduh. Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika kau dengar, bukalah pintu bagiku. Ku akan masuk di rumahmu. Aku datang masuk di rumahmu. Aku datang makan bersamamu. Dan engkau diam bersamaku. Bersamaku selamanya. Dengarlah suara Yesus, bukakan pintu dan sambutlah. Jangan berdalih, siapkan jiwa ragamu. Sambutlah Dia, Raja mulia. Dia baik, penuh kasih sayang. Dia lembut, penuh kemesraan. Juru selamat bagi manusia. Juru selamat manusia. Bapak Ibu Jemaat, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertobatan diri membawa sukacita di sorga adalah tema ibadah hari ini. Dalam konteks kehidupan beriman, Allah senantiasa mencari anak-anaknya yang hilang. Ia sangat mengasihi anak-anaknya, dan Allah merasakan sukacita yang besar ketika menemukan anak-anaknya. Dan ketika yang hilang sudah ditemukan, maka pastilah ada sebuah pertobatan, karena pertobatan adalah respon syukur atas anugerah Allah yang menyelamatkan. Lalu bagaimana dengan kita?
Mari kita datang kepadanya dengan segala keberadaan kita. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ketika kita merasa jauh dan terhilang, ketika kita merasa terpuruk dan tak berdaya, Ia dengan kasih-Nya yang lembut menyapa kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu Jemaat, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Yesus, kami datang kepadamu. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Berikan kesempatan pada kami untuk bertobat dan hidup dalam pertobatan sebagai respon kami atas anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang terambil dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Tetap sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa memohon penyertaan Tuhan untuk pelayanan firman-Nya. Bapa Sorgawi, berkatilah pelayanan firman pada saat ini. Berkatilah pembacaan leksionari, ayat demi ayat yang kami mau baca dan renungkan. Materi yang hamba-Mu persiapkan. Ya Roh Kudus, Engkau yang membuatnya relevan dengan kebutuhan setiap orang di ruangan ini, ataupun yang ada di rumah masing-masing. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, penuhi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami mohon penyertaan daripada-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bersihkan aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar kau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnyalah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bacaan kedua menurut 1 Timotius 1 ayat 12 hingga 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagia saudara yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang bisa berjumpa Bapak Ibu kembali pada saat ini. Saya diberikan tema dari Lukas pasal 15, perumpamaan mengenai domba yang hilang dan dirham yang hilang. Tuhan atau Bapa itu datang untuk mengambil, menyelamatkan yang hilang, menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ingin pertama-tama meng-highlight Lukas 15 ayat yang pertama. Satu bagian saja dulu di intro ini Bapak Ibu. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Unik ya Bapak Ibu. Yang datang untuk mendengar Yesus itu orang berdosa. Yang ahli Taurat, ahli agama, Farisi, Saduki dan sebagainya tidak biasanya gitu ya, atau tidak biasa datang kepada Tuhan. Jelas sekali. Pemungut cukai orang berdosa itu datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemungut cukai pada zaman itu dipandang sebagai profesi yang keji. Kalau ada orang bekerja
sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak pada konteks ini ya, itu dipandang sebagai orang yang memeras sesamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pemungut cukai, biasanya di sinagoge itu persembahan mereka tidak diterima. Persembahan perpuluhan dari pemungut cukai tidak diterima karena dianggap sebagai uang haram. Bahkan Bapak Ibu, ada kebiasaan di kalangan orang Yahudi, kalau ada orang berbuat dosa misalnya, itu langsung bisa dilabel pemungut cukai. Ada orang berdosa lagi, pemungut cukai. Saya tidak bermaksud menyamakan ya saudara, tapi saya mendengar akhir-akhir ini, nanti kalau ada orang ketangkap korupsi, itu akan disebut sebagai Verdi Sambo Syndrome katanya. Saya tidak menjelekkan nama itu, tapi nama itu dibicarakan oleh masyarakat dan dipandang negatif. Kira-kira seperti itu yang terjadi pada pemungut cukai. Ini orang berdosa, nggak layak masuk kerajaan Allah. Bapak Ibu kalau meneruskan pembacaan Injil Lukas, Bapak Ibu akan mendapati ada dua orang berdoa kan? Orang Farisi sama pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu memang betul-betul simbol orang berdosa, saudara-saudara. Nah saudara, di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 10, Yesus mengilustrasikan Allah itu sebagai seorang gembala yang mencari domba-dombanya. Pasti dicari, nggak mungkin ditinggal. Kalau kita gembala palsu, nggak mungkin mencari domba yang hilang. Kalau kita gembala palsu. Tapi kalau kita gembala yang asli, kita pasti mencari domba yang hilang. Nggak mungkin ditinggal. Bapak Ibu membaca Injil Lukas pasal 15, 1 sampai 10, saya rasa saya perlu mengontraskan dengan kitab Yehezkiel pasal 34. Saya nggak mungkin bacakan semuanya, ada belasan, puluhan ayat di Yehezkiel pasal 34. Tapi ada beberapa bagian yang saya perlu bacakan sebagai kontras dengan Lukas pasal 15. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, ayat 1 sampai 4 lebih dulu. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, kata Yehezkiel. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Jelas ya Bapak Ibu, Yehezkiel sebagai nabi Tuhan berfirman kepada gembala-gembala palsu yang pada saat itu meres susu dombanya, menguliti bulu-bulu dombanya, makan daging domba yang gemuk-gemuk itu. Nah terus gembala yang sejati yang dimaksud di dalam Lukas 15 ini siapa? Saudara, ada fakta menarik dari kitab Yehezkiel. Saya bacakan 2 ayat lagi dan saya akan jelaskan. Ayat 23 dan 24, Yehezkiel 34. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Siapa gembala sejati yang tidak memeras susu domba? Yang tidak makan daging domba yang bergemuk itu? Siapa gembala sejati yang mencari domba yang hilang, membalut luka mereka? Kalau kita baca Yehezkiel pasal 34, di sini disebut namanya Daud. Bapak Ibu sekalian,
Waktu Yehezkiel berkhotbah, Daud sudah meninggal 500 tahun sebelumnya. Nggak mungkin Daud itu bangkit lagi, Daud yang anak Isai itu. Nggak mungkin. Jadi gembala yang sejati yang dimaksud di kitab Yehezkiel dan dikonfirmasi di Lukas 15 adalah Yesus Kristus, anak Daud. Dia gembala sejati. Dia justru datang ke dunia ini memberikan tubuhnya, bukan dia ngambil daging dari dombanya. Dia justru berikan dagingnya, dia berikan darahnya buat kita. Sehingga tema kita hari ini, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada Allah yang mencari manusia. Enggak ada. Sukacita terbesar itu adalah Allah datang ke dalam dunia ini mencari saudara dan saya yang berdosa. Bapak Ibu, sampai di sini saya teringat Adam dan Hawa ketika berbuat dosa pertama kali. Apa yang mereka lakukan? Setelah berbuat dosa, mereka kabur. Mereka pakai daun pohon ara. Kenapa mereka pakai daun pohon ara, Bapak Ibu? Waktu Tuhan datang berjalan-jalan di taman itu dan melihat pohon, ijo, daun. Adam dan Hawa adalah orang pertama yang membuat teknologi kamuflase di dunia ini. Waktu mereka berdosa, mereka tidak mau ketemu sama Tuhan. Nggak mau minta maaf duluan. Nggak mau mereka. Justru yang datang kepada mereka itu adalah Allah yang mencari mereka. Adam, kamu di mana? Dia pakai daun pohon ara nih. Saya juga di antara bunga ini tanaman ya Bapak Ibu. Saya di antara tanaman nggak kelihatan. Sembunyi aja, diam, jangan ngomong-ngomong. Nggak enak ketemu Tuhan, diam aja. Manusia berusaha menutup. Saya ulangi Bapak Ibu, manusia berusaha menutup. Manusia tidak mau mencari Tuhan waktu dia berdosa. Makanya Bapak Ibu kan paham sekali, saya yakin. Polisi, tembak polisi yang mati adalah CCTV. Bapak Ibu belum tahu meme ini? Polisi tembak polisi yang mati CCTV. Kenapa CCTV dimatiin? Nggak boleh dibuka. Dia mengandung kebenaran, matikan. Jangan sampai kelihatan, tutup. Saudara, peristiwa itu dan peristiwa Alkitab ini mengingatkan saya pada percakapan antara penegak hukum dan terdakwa ribuan tahun yang lampau. Bisa-bisanya si penegak hukum itu bertanya kepada terdakwa, apa itu kebenaran? Habis nanya pergi. Penegak hukum itu namanya Pontius Pilatus. Saudara, kalau saudara mungkin nggak familiar dengan perkataan saya barusan, Anda bisa baca Injil Yohanes pasal 18 ayat 33. Pilatus nanya, apa itu kebenaran? Terus dia pergi. Teks ini biasa dibahas menjelang Paskah atau menjelang Natal, kadang-kadang ada tuh bacaan Yohanes pasal 18. Apa itu kebenaran? Lah, kalau orang nanya, penegak hukum, penyidik sedang menyidik yang terdakwa atau tersangka, mestinya dia duduk diam. Harus kamu ngomong cepet, apa itu terdakwa? Apa itu kebenaran, sorry. Hai tersangka, jawab pertanyaan saya. Tapi penegak hukumnya yang kabur. Tersangkanya itu sudah siap menjawab. Karena dia adalah kebenaran. Saya gak kebayang Yesus di ujung bibirnya mau ngomong apa. Untuk menghakimi Pontius Pilatus karena dia berdiri di hadapan sang hakim yang sejati. Saudara, sekali lagi, manusia itu berusaha menghindari kebenaran, takut, gak mau denger.
tapi Tuhan itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saint Bernard Clairvaux, dia mengatakan kalimat ini Bapak Ibu. Air mata orang bertobat adalah anggur para malaikat. Saya ulangi, air mata orang bertobat adalah anggur para malaikat. Saint Bernard Clairvaux menyatakan kalimat ini. Orang yang bertobat itu justru menyukacitakan kerajaan Allah. Sorga itu bersorak-sorak, para malaikat itu bersorak-sorak. Saya ngebayangin kita anak-anak Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau ada orang lagi nangis, menangisi kesalahannya, apa yang biasa Bapak Ibu dan saya lakukan? Kita biasa menghibur dia kan. Udah gak apa-apa, semua orang bikin salah gak apa-apa. Saudara, saya mau pinjem istilah Ayub. Kadang-kadang menurut saya, kita jadi penghibur sialan buat orang itu. Karena Alkitab mencatat Tuhan berkenan pada hati yang hancur. Saudara jangan bikin dia gak hancur, jangan, biarkan dia dalam kehancurannya. Kalau ada orang lagi bertobat, dia ngaku dia berdosa, dia bersalah, dia nangis, biarkan. Tuhan berkenan pada hati yang hancur. Dia lagi berjumpa sama Tuhan, dia lagi buka CCTV-nya. Dia nggak pakai daun pohon ara. Dia tidak berkamuflase di hadapan Tuhan. Ini saya Tuhan. Saudara, Yesaya pasal 6 itu kan kalimatnya ya. Ini aku Tuhan, utus aku. Kalimat itu keluar kenapa? Karena Yesaya pasal 6 mencatat Tuhan itu sudah menegur bibirnya Yesaya. Aduh, saya sebagai pendeta saya gemetar waktu PA Yesaya 6. Bibirku itu najis. Saya pikir-pikir kok iya saya ngomong gitu ya. Oh iya saya sadar dia adalah seorang nabi. Dia termasuk orang yang wajib bertobat. Bukan hanya orang di luar sana. Pendeta terkenal namanya Tim Keller. Dia dikasih kesempatan bicara di DPR-nya Inggris sebelum pandemi, saya lupa. Terkenal sekali. Saudara, Tim Keller itu mengatakan orang di luar gereja bertobat dari dosa-dosanya dan orang di dalam tubuh Kristus itu bertobat dari kesalehan-kesalehannya. Saya mau cerita satu kisah pertobatan. Kisah ini nampaknya direka ulang, tapi saya yakin berasal dari sebuah kisah yang cukup akurat menggambarkan. Yang bikin cerita ini bukan saya ambil dari buku Menginjili Hidup dan Menghidupi Injil dari Profesor Sensenjaya. Saudara, diceritakan ada orang namanya Johan di Australia. Dia adalah seorang mahasiswa yang memiliki nilai high distinction di tempat di mana dia kuliah. Dia sungguh-sungguh belajar. Acap kali terbenam di belakang tumpukan buku yang ada di perpustakaan. Johan ingin mencapai prestasi akademik setinggi-tingginya supaya kelak dia bisa lanjut S2 dan bekerja sebagai investment banker di Merrill Lynch atau JP Morgan. Itu impiannya Johan. Mama papa selalu menekankan, kalau mau sukses, kerja. Kalau mau sukses, tekun. Jadi orang tuh kerja, tekun. Kalau mau sukses itu kuncinya. Dari kecil Johan diindoktrinasi dan ini menjadi filosofi hidup Johan sejak kecil. 7 tahun kemudian Johan menjadi Kristen. Dia percaya kepada Yesus. Dia sekarang sadar untuk sukses gak hanya perlu tekun, tapi perlu Tuhan. Ayat favoritnya Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Dia rajin berdoa, rajin saat teduh, ikut pemuritan, kelompok kecil. Dia sibuk sekali. Baik di kantor maupun bagi Tuhan, dia sibuk sekali. Dia pilih-pilih dalam bergaul di gereja. Dia gak suka orang Kristen yang tidak giat bagi Tuhan. Dia yakin kalau dia tekun bekerja dan pelayanan, maka dia dan keluarganya, 2 anaknya, dijauhkan dari sakit penyakit, dari kebangkrutan, tidak naik kelas, dan sebagainya.
Suatu ketika, saudara, perusahaannya dinyatakan terlibat insider trading alias perdagangan ilegal yang dilakukan bosnya tanpa sepengetahuan dia. Yohan pun dipecat padahal dia nggak salah. Frustasi, maka Yohan menyetir mobil keluar kota dengan kencang. Semua kaca jendela dibuka sambil berteriak, "Mengapa ya Tuhan? Aku sudah melakukan semua hal dengan benar, kenapa engkau begitu?" Saudara, kemudian Yohan itu ketemu sama pemimpin KTB-nya. Perhatikan Bapak Ibu, pemimpin KTB-nya namanya Irwan. Dia bilang sama Yohan begini, "Han, sebelum kamu kenal Yesus, kamu berambisi sukses. Setelah kenal Yesus, kamu menggunakan Yesus demi kesuksesan. Kamu berubah, tapi perubahanmu hanya di kulit bagian luar. Kamu tidak berusaha sendiri memang, tapi kamu menggunakan Yesus sebagai kendaraan untuk sukses. Keinginan hatimu tetap sama." Mendengar kalimat itu, Yohan ingat sebuah kejadian di masa lampau, di mana Irwan, pemimpin KTB-nya ini, senior financial planner, juga kehilangan pekerjaan karena melindungi bawahannya. Yohan heran dan menggunakan momen konseling itu untuk nanya. Terus Irwan jawab begini, Bapak Ibu tolong perhatikan jawaban Irwan. "Han, saya juga bingung dan khawatir. Tapi saya ingat Yesus melakukan hal yang sama. Saya yang salah, dia yang mati. Saya yang dosa, dia yang nanggung. Pekerjaan hilang, bisa cari lagi. Yesus jauh lebih penting daripada pekerjaan dan karir. Staf saya itu tadinya ateis, sekarang dia mau percaya dan menjadi pemimpin paduan suara di gereja." Yohan meneteskan air mata, terus Irwan ngomong begini Bapak Ibu. "Yesus rela menjadi seorang pecundang demi kita. Ia datang ke dunia untuk mati di salib bagi dosa kita, agar kita tidak lagi dikuasai oleh ambisi untuk sukses di dunia ini. Ambisi ini terlalu sepele, ia ingin ambisi kita jauh lebih besar, ia ingin dirinya menjadi ambisi terbesar kita." Paragraf terakhir, saya mohon atensi Bapak Ibu sekalian. Itu tadi Yohan sama Irwan, paragraf terakhir ini dikatakan oleh Profesor Sen Senjaya. Dia ngomong begini, tolong perhatikan Bapak Ibu Saudara. "Sampai ambisimu yang paling utama dan mengakar diubahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kamu tidak akan mengalami perubahan yang sejati. Tetapi jika Injil Kristus menjadi ambisimu, pendekatanmu terhadap karir akan berubah. Kamu akan bekerja sesantai mungkin, seakan-akan karir sama sekali tidak penting karena Injil. Dan sekaligus kamu akan bekerja sekeras mungkin, seakan-akan karir adalah segalanya demi Injil." Apa komentar Bapak Ibu? Kalimat paling akhir saya ulangi. Kamu akan bekerja sesantai mungkin, seakan-akan karir sama sekali tidak penting karena Injil. Dan sekaligus kamu akan bekerja sekeras mungkin, seakan-akan karir adalah segalanya demi Injil. Saya sebagai pendeta, saya juga harus bertobat Bapak Ibu. Saya pikir-pikir kalimat ini bukan hanya buat jemaat, tapi juga buat saya. Kalau saya mau khotbah ke gereja misalnya, apalagi gereja tamu undangan seperti ini, saya punya godaan loh Bapak Ibu untuk mempesona Bapak Ibu. Wah, mesti bagus nih, supaya jemaat terkesan. Sen Senjaya mengingatkan, bekerjalah, persiapan khotbahlah sesantai mungkin. Santai aja. Tapi di sisi yang lain, saudara mau saya datang ke sini nggak persiapan apa-apa? Saudara pasti akan menuding itu pendeta, jangan diundang lagi yang itu. Nggak persiapan dia. Sen Senjaya mengatakan, bekerjalah sekeras mungkin. Seolah-olah karir itu segalanya demi Injil. Saudara lihat, Injil itu memberikan kepada kita titik tegang. Ada tension di sana. Antara mencari pujian dan tidak. Saya ingin sekali Bapak Ibu acap kali diapresiasi. Siapa yang gak mau diapresiasi? Gak ada. Semua orang mau diapresiasi. Tapi kadang-kadang saya gak dapat apresiasi itu. Ketika saya lagi capek, saya lagi lelah, ada aja jemaat 1-2 orang WA saya.
Pak, terima kasih untuk firman-Nya yang tadi itu kena ke saya. Di situ saya mulai semangat lagi. Dan saya menyimpulkan Bapak Ibu, Tuhan seringkali menyembunyikan buah pelayanan kita supaya kita tidak sombong. Di saat-saat tertentu Tuhan bisa munculkan itu. Kemampuan seorang Kristen untuk tidak sombong bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Tuhan. Ada tension, ketegangan di dalam Injil. Kalau Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh menghidupi Injil itu. Bapak Ibu tadi apa enggak heran tuh 1 Timotius pasal 2, Paulus mengatakan, di antara semua orang, aku yang paling berdosa. Masa sih? Jemaat GKI Taman Arya sama Paulus lebih berdosa mana? Kalimat itu adalah kalimat ketegangan. Bapak Ibu jangan baca literal. Oh iya ya, berarti yang paling berdosa di antara semua orang, Paulus termasuk Adam Hawa, dia lebih berdosa? Di hadapan Allah kita semua berdosa Bapak Ibu. Tapi di hadapan Kristus yang menyucikan kita, kita jadi layak di hadapan Allah. Ada ketegangan ketika kita menghidupi Injil itu. Bapak Ibu pernah dengar nggak jokes ya? Ada pendeta di Amerika Serikat melanggar lampu lalu lintas. Lampu merah diterobos. Ditangkap sama polisi, pendetanya masih pakai kolar begini nih Bapak Ibu. Begitu buka jendela, pendetanya ngomong ke polisinya. Jadi yang ngomong pertama pendetanya. Pak polisi, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Lalu polisinya menjawab pendetanya, Pak pendeta, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Enak banget ya jadi orang Kristen, diampuni begitu saja. Saudara, pengampunan Tuhan itu tidak pernah gratis. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan Tuhan, anugerah pengampunan adalah anugerah yang meniadakan dosa. Bukan melegitimasi dan mengkontinu dosa, bukan. Roma pasal 2, jangan lupa Bapak Ibu ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah? Tidakkah engkau tahu maksud dari semuanya itu adalah menuntun engkau kepada pertobatan? Roma 2 ayat 4. Kalau Bapak Ibu dan saya hidup sampai hari ini padahal kita bikin dosa, ini waktunya buat kita bertobat. Dari kesalehan-kesalehan kita. Kembali kepada Dia, Dia mencari kita. Bapak Ibu, syaratnya cuma satu. Jangan kamuflase. Nyalain CCTV-nya. Maksudnya apa? Akui dosa-dosa kita. Maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Saya tutup dengan satu cerita terakhir. Ada seorang pendeta namanya F.B. Meyer. Nggak begitu terkenal rasanya nama ini. F.B. Meyer adalah pendeta di Christ Church di London, akhir abad 19 peristiwa ini. Setiap minggu F.B. Meyer selalu berupaya keras membuat khotbah yang bagus buat jemaatnya. Setiap minggu pagi F.B. Meyer melihat jemaat berduyun-duyun datang ke gerejanya. Cuman masalahnya jemaat yang berduyun-duyun itu datang nggak ke gereja dia, tapi ke gereja sebelah kiri dan kanan. Di sebelah kanan itu ada Metropolitan Tabernacle yang dipimpin oleh Charles Spurgeon, Prince of Preachers, pangerannya para pengkhotbah. Di sebelah kiri itu ada Westminster Chapel yang dipimpin oleh Campbell Morgan, Prince of Expositors. Menyadari bahwa ia dipenuhi rasa iri, pendeta loh, dipenuhi rasa iri. Dia datang kepada Allah, mendoakan Spurgeon dan Campbell Morgan. Dia ditanya, kok kamu doain sih dua pendeta besar di sebelah kiri kanan? F.B. Meyer menjawab kalimatnya begini, Bapak Ibu perhatikan. Aku tidak perlu berdoa supaya Tuhan memberkati pelayananku. Karena luapan berkat dari ember mereka
mengalir memenuhi cangkir kecilku. Dia menghidupi Injil. Dia minta ampun, dia mengaku, dia gak kamuflase, Tuhan saya iri. Fix, no debat. Kita kalau dikonfrontir kita excuse kan Bapak Ibu, enggak maksud saya gini. Itu sama saja dengan mematikan CCTV. Orang yang bertobat adalah orang yang mengakui dosanya. Bapak Ibu, untuk menutup khotbah, bolehkah saya mengajak Bapak Ibu membaca 2 Korintus pasal 5 ayat ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Saya mengajak Bapak Ibu membaca bersama-sama. Mari 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya ulang Bapak Ibu, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, Bapak Ibu dan saya yang masih hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maukah Bapak Ibu mengakui dosa di hadapan Allah? Pertobatan adalah pengakuan, keterbukaan, transparansi di hadapan Allah. Mampukah Bapak Ibu dan saya mendeteksi dosa? Atau harus dideteksi dari luar? Orang yang secara spiritual sehat dia mampu. Sehingga orang seperti itu lebih gampang minta maaf. Lebih cepat. Karena dia lebih sadar, lebih siuman, lebih eling di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita masuki saat hening. Bapak Ibu, saya mohon berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Bapa Sorgawi, terimalah doa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika aku tersandung dan terjatuh, ketika ku terpuruk dan tidak berdaya, semua terasa jauh darinya. Dan ketika tiada seorang pun mampu menolongku, Yesus memelukku dengan kasih-Nya yang lembut. Kasih-Nya yang kudus telah menyelamatkanku. Ku ingin membalas kasih-Nya. Ku ingin mengagungkan nama-Nya. Ku ingin terus melayaninya. I was sinking deep in sin, far from a peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the Master of the sea, held by despairing cry, from the water lifted me, now safe and mine. Love lifted me, love lifted
besar patut ku balaslah, karena hidupku kemar agungkan namanya. Ku serahkan hidupku bulat kepadanya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kudus. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kami mohon kepadamu Bapa, Kau bersedia datang kepada kami. Engkau menerangi hati dan pikiran kami yang gelap, sehingga kami menanggalkan daun pohon ara kami masing-masing, menutupi dosa kami, berkamuflase di hadapan Tuhan. Hadirkanlah kami hati yang penuh dengan penyesalan dan pertobatan Tuhan, seperti Yohan dan Irwan yang bertobat di hadapan Allah, bertobat dari kesalehannya, menggunakan ayat-ayat suci untuk kebutuhan pribadi yang sama sekali tidak penting dibandingkan dengan kerajaan Allah. Ya Bapa, Engkau mendengar doa jemaat tadi. Engkau mengasihani kami. Engkau menerangi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan diri-Mu sendiri, ya Yesus. Sehingga kami mampu hidup di dalam kebenaran, tanpa kami menjadi arogan. Karena kami tahu Allah yang mengempower kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit atau dalam pemulihan. Untuk Bapak Ari, George Watimuri, Bapak Cipto Setianto, Ibu Lita Syahli. Berkati mereka Tuhan, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan segala bentuk pengobatan, obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan menolong semuanya menjadi alat untuk kesehatan saudara-saudari kami ini. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 yang tetap berlangsung sampai saat ini dan proses vaksinasi.
Tuhan beri hikmat kepada pemerintah untuk dapat mengatur dengan bijak dan dapat mengendalikan pandemi di Indonesia. Kami berdoa buat setiap orang yang lagi isoman. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, memberikan kesabaran. Tuhan berkati kami sebagai orang Kristen juga supaya kami peduli dengan sesama kami. Ya Allah, Engkau berbelas kasih kepada mereka yang sakit. Engkau menolong negara ini, dunia ini lepas dari pandemi COVID-19. Kami berdoa agar gereja Tuhan sebagai gereja atau tubuh Kristus menjadi agen pemulihan di tengah dunia ini. Berkati dunia yang tengah dilanda atau ada ancaman resesi ekonomi, krisis bagi beberapa negara. Tuhan tolong supaya mereka juga lepas dari krisis. Inflasi yang barangkali tinggi juga di berbagai negara di dunia. Tuhan tolong supaya ekonomi masyarakat juga tidak terdampak. Mohon Tuhan memberkati kesejahteraan dunia ini. Kesejahteraan dunia ini juga kesejahteraan Indonesia. Kesejahteraan Indonesia juga kesejahteraan kami pribadi ya Tuhan. Engkau mau berbelas kasih memberkati dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia. Anak-anak Tuhan yang punya passion, beban di dalam hal ini, Tuhan menolong. Sehingga mencari domba dan dirham yang hilang itu, sungguh-sungguh seperti seorang gembala. Seperti Daud, seperti Yesus Kristus. Yang memberikan segalanya buat orang lain. Berkati ya Tuhan gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Menghadirkan shalom dan kemaslahatan. Bapa Surgawi, dengarlah doa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sesungguhnya kita dapat memiliki segala sesuatu hanya karena anugerah Allah saja. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Allah atas apa yang sudah Ia berikan kepada kita. Marilah kita menyampaikan syukur kepada Allah, Sang Sumber Anugerah, seperti yang disampaikan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Tuhan tersedia
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, kami datang ingin mengaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kiranya persembahan ini dapat berkenan bagimu ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, pertobatan adalah respon syukur atas anugerah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan yang benar dan hidup dalam kebenaran dan anugerah-Nya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Sumber Kasih meneguhkan kita untuk hidup dalam pertobatan dan senantiasa hidup dalam anugerah-Nya yang menyelamatkan kita semua. Kiranya kasih-Nya juga memberi semangat untuk kita dalam menyaksikan kasih dan kuasa-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Dan dalam rangka
tetap menjaga protokol kesehatan. Setelah kebaktian ini selesai, akan dilakukan sterilisasi ruangan dengan akan disemprotkan cairan disinfektan. Mohon pengertian dari umat sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.